Pemirsa, peristiwa pemerkosaan terhadap siswi TK yang dilakukan oleh 3 bocah usia 8 tahun membuat geger warga Mojokerto, Jawa Timur. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang masih duduk di bangku TK dicabuli 3 bocah SD di Mojokerto pada Sabtu 7 Januari kemarin. Kronologinya, bocah SD dan teman-temannya bermain, memanggil korban anak perempuan untuk bermain ke rumah kosong. Di sana, korban anak perempuan dicabuli oleh bocah SD dan mengajak teman lainnya untuk melakukan hal serupa dengan mengancam akan dipukul. Setelah kasus tersebut ramai dibicarakan warga kampung, pihak pemerintah daerah meminta untuk memediasi antara pihak keluarga korban serta pihak keluarga pelaku. Dan mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak keluarga pelaku seperti tidak peduli. Ternyata kejadian tersebut bukan kali pertamanya, melainkan korban sudah dicabuli pelaku sebanyak 5 kali, 4 kali dengan pelaku, dan 1 kali pelaku mengajak temannya, yang membuat korban enggan untuk sekolah dan gampang marah, seperti membanting barang. Dari yang saya baca dari berita tersebut, kurangnya perhatian keluarga atau orang tua kepada pelaku membuat pelaku melakukan hal yang tidak seharusnya. Jadi, pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak untuk mengetahui pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks sendiri merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, dan komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Oleh karena itu, kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan seks bagi putra-putrinya. Pemberian pendidikan seks bagi remaja memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai dengan kebutuhan ketika memasuki usia balik. Yang kedua, menjauhkan mereka dari jurang kenistaan dan kemesuman. Yang ketiga, mengatasi problematika seksual pada remaja melalui sudut pandang Islam. Yang keempat, agar pemuda dan pemudi dapat mengerti serta mampu membedakan antara yang halal dan yang diharamkan dalam hubungan dengan masalah seksual. Jadi, tujuan diberikan pendidikan seks bagi remaja adalah agar remaja paham tentang masalah seks, membangkitkan rasa tanggung jawab atas penggunaan alat kelaminnya. Selain itu, dia akan memperoleh informasi yang benar dan dapat menjauhkan remaja dari informasi yang salah, mencegah perilaku seks yang menyimpang seperti perzinaan. Yang perlu dipahami pertama kali oleh orang tua ataupun pendidik adalah pendidikan seks tidak pernah mengajarkan pada anak tentang bagaimana cara melakukan hubungan seks ataupun hal-hal lainnya yang terkesan vulgar dan menjijikan. Tentunya pendidikan seks bagi anak akan menjadikannya mengerti benar tentang hal-hal yang berkenan dengan dirinya, tubuhnya, fungsi dari bagian-bagian tubuhnya, serta bagaimana menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Karena itu, materi pendidikan seks yang perlu ditekankan bagi remaja antara lain, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan biologis, psikologis, dan psikoseksual sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan manusia. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan penanaman moral, etika, komitmen, agama, agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi. Jadi, keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang dikenal oleh anak, karena kedua orang tuanya lah orang yang pertama kali dikenal dan diterima pendidikannya. Sekian pembahasan materi tentang pelecehan seksual pada anak dan pentingnya pendidikan seks bagi anak ataupun remaja dalam keluarga guna mencegah perilaku menyimpang. Sekiranya seperti itu video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.